Halo Gebs, jumpa lagi dengan gua Hendra di sini di Gabu Talks dan episode kali ini gua sedang bersama seorang pemuda. Gue tua banget jadi ngomong pemuda. Jadi ini kayaknya sebenarnya memang rangkaian ya. Jadi kemarin ya episode terakhir gue sama Mas Ram ya, seorang bisnis intelligence yang kita berada dalam satu grup WhatsApp ya. Ternyata di grup WhatsApp ini banyak saling kolaborasi dan hari ini ya gue akan berkolaborasi lagi dengan seorang podcaster ya, podcaster yang jauh nih, ini jauh dari Jakarta ya. Nanti kita akan kenal lebih jauh. Yang biasa dipanggil dengan Tom ya, atau mungkin kalau lu para gabuters mau dengerin atau mungkin nonton juga, dia kayaknya ada YouTube-nya juga. Namanya Talk and Share Tommy ya. Fatur sih. Oh, Talk and Share. Podcast gue kan. Podcastnya namanya Talk and Share ya. Nah, tuh benar. Nanti kita akan tanya lebih jauh lagi Talk and Share itu isinya apa. Tapi yang gue denger, gue terus terang baru denger podcast lu kayaknya sih 2 minggu yang lalu sih. Karena kan di grup itu banyak yang posting-posting termasuk juga gue lihat. Ini sudut pandangnya nih kalau menurut gue itu cukup blak-blakan gitu loh ya. Jadi nggak usah ngomong formal-formalan, jadi asal lu jeplak tapi itu poinnya gitu loh. Nah jadi kalau buat gabuters, kalau lu pingin denger satu sudut pandang yang nggak tanpa basa-basi ya, tanpa banyak bacot, lu harus dengerin Talk and Share karena banyak sudut pandang yang menurut gue lucu. Dan nanti ada satu episode yang gue akan tanyain juga, termasuk sudut pandang lu juga. Dan gue mau tanya dulu nih, ini ada satu pertanyaan yang paling penting, gue langsung masuk to the point aja ya Tom ya. Pertanyaan yang sangat penting, kabar lu gimana Tom? Anjir, penting banget ya Mas. baik. Alhamdulillah. Mas Hendra gimana Mas Hendra? Alhamdulillah sehat Tom. Lu temen lu kalau nggak ada yang nanyain lu ya tentang kabar lu gimana, lu harus cek lagi ya, dia masih bisa lu kategorin temen apa enggak, karena zaman sekarang ya kesehatan itu udah yang paling penting ya. Kadang pekerjaan kita udah makin susah, kalau kita nggak sehat itu lebih pusing lagi Tom. Nah jadi pertanyaan penting di Gabutox kita nggak akan mulai dulu sebelum tanya gimana kabar lu, itu maksud gua. Iya benar juga sih Mas ya. Di masa yang pandemi kayak gini, teman gak nanya kabar, dia teman gak sih? Iya bener kan? Iya benar. Itu dia ya. Jadi gue mau tanya nih yang mungkin para gabuters belum kenal juga ya, bahwa kalau tadi gue sebenarnya ngepoin di IG lu Tom. Jadi kalau gue lihat, aduh, di stalking nih. Iya. Aduh, iya, gimana? Karena kalau gue lihat lu macem-macem ya Tom. Jadi gue belum bisa mendefinisikan. Jadi biasanya nih kalau di Gabuters itu kan kadang nih orang tuh makin tua itu makin didefinisikan dengan apa yang dia kerjakan. Contoh misal, orang ini adalah seorang marketing, ya kan? Padahal pekerjaannya ya memang marketing, tapi banyak ngelakuin macam-macam gitu ya. Tapi dia dikenal dengan marketing karena pekerjaannya. Jadi makin orang itu makin lama didefinisikan dengan apa yang dia sering kerjakan. Nah, pertanyaannya sekarang buat lu, karena gue ngeliat lu banyak banget. Ada lu jadi rapper, beatboxer, terus fotografer. Ada juga bikin video ya, kayaknya itu entah video kompetisi ya kayaknya ya, atau video maker seperti apa. Iya. Terus apalagi ada cover lagu juga ya kan. Lu sebenarnya ini boleh mendefinisikan lu nih apa nih, multi talenta atau mungkin memang gabut banget nih, waktu lu banyak banget soalnya. Sebenarnya gue gabut terus sih sama fans podcast lu. Enggak. Sebenarnya tuh gue ini Mas, gue tuh orang yang suka nyobain hal baru, pengen kenal hal baru gitu. Jadi kalau dari basic gue awal sebenarnya gue suka musik. Jadi dari SMA tuh gue suka ngeband gitu. Oke. Ngeband. Terus habis itu gue pengen nyobain hal baru lah. Dari ngeband itu kan gue banyak ikut festival, terus ikut akustikan juga di kafe. Nah dari situ gue belajar banyak hal, bosen juga gitu loh. Gue suka bosen juga orangnya. Yeah. Nah pas masuk kuliah, gue masuk jurusan broadcasting kan. Oke. Nah di situ belajarlah gue sinematografi, fotografi dan lain sebagainya. Ya udah gue dalemin juga aja gitu, bikin karya-karya kayak gitu. Jadi awalnya gue basicnya suka seneng hal baru aja gitu, pengen tahu hal baru aja, termasuk podcast yang gue bikin itu. Oke. Nah, tapi kalau
Kalau misalnya pertanyaannya nih adalah, kalau lu mendefinisikan diri lu, atau mungkin lu memberikan semacam label ya, gue adalah spesialisasi apa, lu akan menyebut lu itu apa menurut lu? Gue multimedia sih Mas. Jadi iya multimedia, gue lebih ke videografi, audio dan lain sebagainya itu. Oke. Soalnya gini aku mikirnya multimedia itu apalagi di zaman sekarang ya itu berpengaruh banget Mas. Ya. Jadi kalau lu punya hobi musik mungkin atau hobi apa ya, hobi desain atau apa gitu, kalau lu gak tunjukin di media, lu nggak bakal, orang nggak bakal kenal lo gitu. Kalau zaman sekarang. Ya. Itu sih sebagai media promosi diri juga, self branding masa kerennya. Siap. Kalau di multimedia itu gitu. Tapi BTW lu semester berapa nih Tom? Masih kuliah? Semester 6. Semester 6 ya, oke. Umumnya sih orang mungkin gue sih berharap lu juga lulus tepat waktu sih, secepatnya ya. Tapi iya. Banyak juga pertimbangan lulus cepet-cepet, tapi belum tahu mau ngapain juga, itu juga bingung juga kadang gitu ya. Nah kalau lu sendiri mau kemana nih orientasinya? Lu mau nikmatin dulu masih masa kuliah ini ya? Atau mungkin memang lu mau keber dulu cepat karena masih banyak yang mau lu lakukan, atau lu yang seperti apa? Gue pengen nikmatin aja sih masa kuliah Mas. Dan gue pengen bikin sesuatu dulu aja yang banyak gitu. Karena kalau kita udah kuliah mungkin tujuannya sih ya cepet-cepet cari kerja gitu kan. Ya. Sementara kalau udah kerja kita fokus ke satu kerjaan itu dan nggak bisa bikin apa-apa lagi gitu. Bukannya nggak bisa sih, maksudnya dikurangin juga sih. Iya sih. Kalau bikin sesuatu gitu. Udah banyak jebakan-jebakan dalam arti waktu mungkin udah terlalu fokus ya karena harus profesional terhadap pekerjaan misalnya ya kan. Iya. Soalnya gue dulu sebelum kuliah juga pernah kerja Mas sebelum kuliah. Jadi pernah ngerasain juga. Kerjaan masih di multimedia juga atau justru di luar dari multimedia yang lu tekunin? Di luar sih. Jadi kayak gue kayak jadi SPB lah. Dulu. Sales promotion boy. Iya, di bidang per-HP-an. Apa sih per-HP-an? Iya, per-HP. Telekomunikasi. Yes, oke. Itu tapi sebelum corona menyerang nih ya? Iya, dulu. Boleh dong diceritain juga. Jadi apa yang beda nih sebelum dan setelah ini menyerang? Aktivitas lu yang sangat berbeda apa sebelum ke corona atau mungkin saat corona terjadi? Ya, yang pasti yang jelas lebih sering di rumah sih Mas. Kalau bahkan pas di masa kuliah ini kan gue terpaksa harus pulang kampung dari perantauan gue kuliah. Oke. Jadi waktu itu belum ada corona nih, belum ada. Jadi gue pulang, nah itu tiba-tiba gue kan gabut juga. Waktu itu libur kuliah. Gue ngapain ya? Cari kerja aja lah gitu. Cari kerja, gue kerja di suatu toko gitu. Kemudian berbarengan sama corona ini masuk gitu. Jadi gue ketar-ketir juga tuh. Dan akhirnya nggak nyangkanya gue cuma kerja sebulan di situ anjir. Karena gara-gara corona ini beberapa karyawan di PHK termasuk gue gitu. Yes, tapi satu sisi mungkin karena pengunjungnya atau pembelinya juga udah makin seret kali ya, atau gimana kondisinya waktu di PHK itu? Gini sih itu kan toko spare part komputer gitu. Jadi distributornya itu pada tutup dan harga-harga juga pada naik Mas. Iya sih. Gitu. Jadi semuanya ya termasuk konsumen juga itu pada ya apa namanya keberatan untuk ngebeli atau ya apa istilahnya ya ngebeli di situ gitu. Belanja ya karena apa yang mau dibelanjain orang dari sumbernya udah di stop atau dikurangin kan serba susah sih. Iya gitu. Iya benar. Jadi terpaksa beberapa karyawan di PHK gitu. Banyak itu juga nggak sih kalau mungkin lu hitungannya masih single ya, kalau yang udah berkeluarga gitu juga banyak yang kena juga nggak sih? Kalau yang berkeluarga kebanyakan sih di tempat gue anak muda sih Mas. Masih single juga gitu. Cuman kasihan juga sih kalau tetap kasih di tempat lo di tempat gue juga beberapa ada juga yang kerja pabrik berkeluarga gitu. Ada juga yang PHK.
Kasihan juga. Iya sih. Memang nggak ada yang kita inginkan ya dengan kondisi yang kayak gini ya. Ya semoga memang ini cepat berakhir lah ya. Ada yang terbaik buat kita. Dan Amin amin. yang gue mau tanyain nih. Jadi nama podcast lu adalah Talk and Share ya. Kalau maknanya berarti kan berbicara dan berbagi nih. Nah, dari sekian banyak ide nih, memang dari awal yang memang muncul di pikiran lu nih, gue maunya Talk and Share. Atau sebelumnya udah pernah kepikiran mau bikin apa gitu? Enggak, dalam podcast ini maksudnya? Di podcast lu yang udah lu, yuk berapa episode sih lu sekarang? 23 sih, masih baru mas. Kalau sama Mas Hendra sih jauh, sama Gabut Talk. Kan gabut. Nah, kenapa namanya Talk and Share ya? Kenapa nggak Bread and Talk ya kan? Bread Talk. Kalau Talk and Share karena ya Talk kan ngomong mas. Gue awal-awalnya sih nikmatin orang-orang itu. Gue juga awal-awalnya nikmatin podcast orang. Jadi gue tertarik bikin podcast. Siapa podcaster favorit lu? Yang mempengaruhi lu, gue mau bikin, atau setidaknya gue terinfluence sama dia. Nah awalnya nih gue terinspirasi sama Makna Talks. Pernah denger nggak? Iya. Nah Talks-nya itu juga gue inspirasinya ke Makna Talks itu. Fontnya ya? Fontnya juga gue inspirasinya ke situ juga. Iya benar. Jadi lu para gabuters kalau nanti lu ketik ya Talk and Share ya, Share and Talk itu tadi, itu sebenarnya sih jangan sampai ketuker sama Makna Talk. Kayaknya nggak ketuker ya. Cuma biasanya kalau lu ketik Makna Talk atau sebaliknya itu bakal saling muncul tuh. Itu bisa ada mutualnya, lu enak tuh pakai begitu. Gue nikmatin karya-karya mereka sih awalnya, terus akan jadi sangat menyebalkan kalau gue gak nyoba bikin juga. Soalnya gue kan orangnya suka hal baru seperti yang gue bilang di awal. Yes. Mumpung masih bisa lu coba ya. Dan gue tadi sempat ada satu episode ya yang menurut gue lucu ya, yaitu episode lu yang tentang aplikasi percintaan online sih ya. Bisa aja disebut itu dengan Tinder dan teman-temannya. Tapi kalau iya benar. Gue udah meninggalkan sih dunia yang begituan ya. Setelah gue nikah udah. Tapi pernah nggak mas? Gue nggak pernah. Gue bukan orang yang pede untuk melakukan hal itu. Jadi kalau gue pribadi ya, gue orang yang mencari pasangan yang masih di lingkungan gue doang, yang gue kenal gitu sih. Karena gue nggak pede, orangnya nggak pedean untuk nampilin misalnya sesuatu yang, karena kan itu kan harus punya tampilan yang foto kita yang terbaik atau apa yang terbaik sehingga orang mau memilih kan sebenarnya. Nah itu bukan hal yang membuat gue pede untuk hal seperti itu, khususnya dalam hal membangun relationship ya dengan lawan jenis ya. Nah tapi yang gue mau tanyain, gue secara aktivitas untuk yang namanya juga cari pasangan atau bukan, udah jelas gue udah tinggalin setelah gue nikah, apalagi punya anak ya. Gue benar-benar udah katrok nih dengan hal yang kayak gitu. Lu sendiri aktif untuk main yang begitu atau lu pengamat doang nih? Gue dulu sih aktif. Tapi kan tujuannya untuk main itu nggak cuma cari jodoh sih mas. Banyak juga yang cari temen ngobrol, kayak sekedar ngobrol aja. Ada juga yang cuman temen chattingan, temen ya sekedar ngobrol aja lah. Ada yang mau ketemu, ada yang mau chattingan doang gitu. Tapi lu dapat pacar nggak dari sana? Wah, tujuan gue sih nggak ke situ sih. Kalau gue pacar mending gue ketemu langsung aja sama orangnya. Maksudnya teman-teman yang gue kenal aja gitu. Kalau ke situ sih gue lebih ke milih cari teman ngobrol gitu. Beda sama teman-teman gue yang ada di episode itu. Mereka bahkan bisa dapat pacar. Iya bener. Pacaran setahun. Bener. Gue sebenarnya dapat cerita terus sih dari temen gue. Gue punya temen yang aktif banget ya. Jadi hampir tiap minggu ya ada match yang dia lakukan gitu dengan cewek-cewek gitu. Jadi abis match dia cerita ya gimana ketemunya, orangnya kayak gimana, ngobrolnya gimana dan seterusnya gitu. Nah di sana gue kepikiran bahwa tapi memang dia punya niat kalau awalnya memang mau iseng aja nambah kenalan. Tapi kan makin usia makin jalan, dia juga pingin cari satu kepastian pasangan lah. Gue pingin dapat satu yang pasti gitu.
Nah, singkat cerita ya, karena dia itu udah sering match ya, jadi dan orang-orang udah punya cap khusus nih buat dia. Dia dianggap fuckboy akhirnya ya kan. Jadi Fuckboy dengan aplikasi itu. iya, jadi dianggap seolah-olah ketika orang yang sering main itu ya gue nggak tahu ya apa yang dia harus dilakukan, tapi yang bisa orang lihat secara kasat mata kan, dia udah gantiin ceweknya banyak banget ya, padahal kan kenalan doang ya kan, belum tentu kan orang yang seperti apa. Nah, tapi udah karena udah terlanjur diacap fuckboy, akhirnya kalau mau kita deketin temen yang deket ya, atau mungkin satu circle kita kan agak jadi susah, karena kan udah makin orang itu menjauh, gue nggak mau dia fuckboy misalnya gitu, ada yang selera kayak gitu kan. Nah akhirnya ya udah makin dalam lagi karena udah makin susah untuk dapat kenalan yang lebih dekat gitu. Nah tapi kalau menurut lu, apakah kalau misalnya orang yang main kayak gini, lu setuju nggak kalau memang disebut fuckboy kayak gitu? Nggak setuju sih. Nggak semua orang yang main kayak gitu fuckboy, Mas. Ini khususnya untuk cowok ya berarti? Untuk cowok. Atau Untuk cewek pun cowok juga enggak sih. boleh? Kalau cowok sih, ya namanya cowok pasti pengen dapet inilah Mas, kenalan cewek lah kalau di situ pastilah. Cuman beda-beda. Ada yang sekedar temen aja. Kalau gue bukan fuckboy ya. Gue bukan fuckboy, beneran. Jadi tujuannya gue temen aja. Kalau misalnya ada yang kayak gitu, itu kembali ke pribadi masing-masing. Kalau menurut gue Mas, kalau cowok, kalau cewek mungkin khusus untuk mereka yang ini aja, apa kayak mungkin ya kayak lagi tengkar sama cowoknya, terus ngelampiasinnya butuh sandaran lain gitu. Kadang kayak gitu kalau cewek-cewek. Kadang wanita itu memang butuh space ya. Iya, butuh apa waktu untuk meredam emosinya dengan si pasangannya sendiri gitu. Jadi lampiasinnya ke aplikasi tersebut. Kebanyakan gitu kalau menurut gue. Dan bisa ketemu lu di situ ya. Ya, boleh juga sih kalau mau. Oke. Tapi gue juga masih ngulik-ngulik sih, karena kalau di podcast lu kan memang lebih banyak keresahan lu ya, mungkin terhadap hubungan, terhadap hal-hal yang realitas di dalam atau mungkin sekitar lingkungan lu sendiri gitu, dan masih sering nih kalau gue lihat yang berkaitan dengan relationship ya, khususnya terhadap pasangan gitu ya. Emang kalau lu sendiri sering merasakan keresahan terhadap pasangan. Lu punya pacar atau enggak nih sekarang nih? Kalau sekarang sih enggak, Mas. gue pengalaman gue tuh dulu tuh bukan sering siapa ya. Udah pernah punya pacar lah gitu. Cuman hasilnya ya udah gitu-gitu aja, banyak tengkar, banyak apalah gitu. Jadi di podcast gue itu gue ceritain aja masalah-masalah yang dulu, ternyata gue kok gini-gini banget sih, gue kok bucin banget sih selama ini. Dan sekarang ini gue lagi nikmatin masa-masa sendiri aja dulu, daripada ribet kemana-mana diatur gitu loh, yang bikin gue pengen sendiri dulu gitu. Kalau sekarang, dan gue sekarang lagi mengamati teman-teman sekitar aja sih, gimana hubungan mereka gitu. Tapi kalau lu bukannya menutup diri ya, tapi memang lagi belum bertujuan ke sana aja dulu dalam waktu dekat gitu. Cuman kan memang kalau orang semakin nambah usia itu semakin picky gitu, semakin milih-milih loh gitu. Mungkin itu yang dialami gue sekarang. Ini lu boleh percaya apa enggak ya, tapi ini riset pribadi sih, pengamatan gue pribadi ya. Kadang itu relate dengan kalimat lo yang picky tadi. Jadi kadang di usia yang masih 20-an awal-awal, atau mungkin sampai 23 deh menurut gue pengamatan gue, ini berlaku dari usia 20-an sampai ke 40-an, khususnya buat cewek. Jadi ketika di umur 20-an itu, kita tuh mungkin merasa picky ya, tapi mereka pun juga lebih picky lagi ya. Kadang ada istilah klasik kan, cowok menang milih, cewek menang nolak ya kan katanya. Itu di usia 20-an. Iya. Tapi ketika udah ke 30-an, dan itu ada semacam kondisi psikologis yang agak beda, di mana cowok itu biasanya di 30-an karirnya makin baik. Kalau di Indonesia ya, di budaya kita, cewek itu di ketika umur 30 tuh ujungnya biasanya kalau nggak nikah,
atau dia lebih memilih bekerja tapi lebih mengutamakan keluarganya. Jadi kadang karirnya agak ditinggali nomor 2. Jadi dia tidak terlalu ngejar karir banget, yang penting ada tabungan lah setiap bulannya. Mungkin jadi gitu. Artinya apa? Jadi mungkin secara karir mungkin mereka akan relatif stuck dibanding yang cowok. Ini perbandingannya jadi gitu. Artinya apa? Kadang cewek yang mungkin belum punya pasangan di umur 30-an itu udah nggak terlalu picky banget. Sementara cowok yang tadi udah korban dicampakkan saat dia masih muda, itu udah makin belagu tahu. Nah, jadi menurut gue ya nggak ada ruginya ketika lu sekarang picky, nanti ketika karir lu bagus, mereka akan datang dengan mudahnya buat lu. Ya gitu sih. Yang penting kan kalau cowok itu yang penting karir dulu yang diutamain lah gitu Mas, sebelum setuju sih. Gue setuju. Kalau menurut lu gimana? Gue pribadi sebenarnya gue berkeyakinan bahwa setiap karir itu ada waktunya. Ya, jadi kadang ada orang ngejar sampai gila gitu ya, kerja banting tulang, terus sampai frustasi, kok karir gue nggak naik-naik. Sebaliknya ada orang yang skui doang ternyata karirnya bagus ya. Tapi ya ini kita harus bisa bedain juga yang namanya rezeki di tangan Tuhan itu iya, itu nggak usah kita bantah. Tapi gue akan bicara bahwa ketika lu terlalu fokus ke karir, tapi hubungan lu juga itu perlu ya gue bilang mungkin perlu disiapin, kalau nggak mau terlalu serius minimal ada dulu lah. Belum jadi pasangan ya minimal ada kandidatnya lah. Atau kalau belum jadi, ibaratnya kalau di dunia sales marketing, kalau belum bisa jadi sales, minimal jadi prospek dulu kan gitu kan. Nah, itu perlu juga sih. Jadi kalau misalnya lu main yang semacam Tinder itu, kalau misalnya ya ini dalam konteks, kalau sekarang lu belum mau serius, ya having fun aja dulu sih masih oke menurut gue. Tapi kalau cowok sih balik lagi, karena memang kita secara sosial itu punya tanggung jawab moral untuk di karir dan pekerjaan dan nafkah. Ya kita mending fokusin ke situ dulu sih menurut gue. Sambil jalan ya jangan sampai enggak lolos banget. Lu harus dapetin prospek ya, meskipun lu belum dapet sales. Yeah. Gue sih gitu sih pikiran gue. Ya bener juga sih. Jadi kalau cowok sih menurut gue ya udahlah, fokus karir dulu aja. Kalau gue main Tinder dan sebagainya itu, gue memperbanyak relasi aja sama cewek-cewek ini, siapa tahu nanti ada satu gitu yang prospek. Gitu. Nah iya dong, bener dong. Ya itu. Dan makin banyak temen, apalagi temen cewek gitu, makin banyak pilihan dong. Wis siap. Nih ya buat para gabuters Swati nih, dengerin nih, ada pemuda tampan dari Gunung Buaku ya. Anjir, gue gak tampan bang. Gue juga kepo juga nih, tadi di IG lu ada itu apa sih? Memang lu ikut komunitas beatbox atau rapper atau gimana nih sebetulnya? Enggak sih mas, itu ada komunitas beatbox. Waktu itu di suatu kafe gitu. Terus gue sebagai orang yang bisa nge-rap, gue pengen coba kolaborasi nih sama mereka gitu. Ternyata bisa gitu. Gue ngomong di belakang panggung, oh ya bisa. Ya udah gue maju aja dan teman gue ngerekam gitu. Jadi bukan pertunjukan yang ini, cuman profesional pertunjukan show khusus gitu ya buat. Bukan, jadi gue nyumbang aja gitu. Kalau yang itu. Lu memang dari SMP atau SMA tuh yang band tadi lu itu apa? Lu ngerjain apa? Atau mungkin genre lu apa? Kalau di SMA dulu jazz. Dulu jazz gue gitaris. Oke, apa? Influence lu jazznya dari siapa? Jazz influence gue nggak ada sih mas, gue nggak ada influence. Jadi semua aliran jazz gue pelajarin juga. Kayak siapa? Lagu-lagunya Glenn Fredly atau festivalan lah mas, kalau masnya tahu festivalan. Ya gue masukin aja campur-campur, di situ ada etniknya juga mas, ada gamelan gitu, campur-campur. Oh, lu ya, yang jadi sendiri atau gimana? Enggak sih, bareng-bareng sama teman-teman juga, satu band. Oke. Tapi itu sambil jalan memang lu punya ketertarikan terhadap dunia rap juga, atau memang lu udah pelajarin tuh justru lebih jauh dari jazz yang lu kenal dulu atau gimana? Enggak, jadi waktu itu gue belajar musik pada umumnya dulu aja, terus SMA gue baru ke jazz, terus gue tertarik ke rap itu
pas waktu gue lulus SMA sih Mas. Ini musik keren nih. Jadi rap itu satu-satunya musik yang kalau nyanyinya gitu gak pakai nada. Jadi gue tertarik juga main itu. Gak ada nadanya, kan ngomong aja gitu. Kayak ngomong aja gitu. Cuman Ngomong itu beatnya yang jadi nadanya sesuai justru gitu. ya, jadi rhyme-nya ya. Jadi rhyme-nya iya benar. Jadi beat. Kalau yang di Indo siapa lu yang paling favorit rapper Indo? Kalau Indo, Saikoji sih. Dia Psycho soalnya ya. ya bisa freestyle-annya bagus Oh gitu. iya gila lo tuh. Gila loh. Yang dia battle sama banyak rapper. Gua nggak tahu itu by design atau enggak, tapi iya sekalipun itu by design pun gila sih, itu emang keren banget sih dia yang itu yang sangat epic banget, yang A to Z sampai ya udah berapa kali orang. Oh ya, itu apa? Kalau di battle tuh kayak mikirnya cepet banget loh Saikoji itu. Kalau ngomongnya Iya sih. spontan aja gitu. Keren aja menurut gue. Dan dia juga ini ya, selain memang cepet untuk mikirnya, rimanya itu yang kalau gue bukannya tahu banget sih, tapi menurut gue rimanya tuh masuk aja gitu. Itu yang gue nggak habis pikir. Ini dia bisa ngerasain kata, tapi kata itu kan kadang kalau nggak masuk rimanya juga nggak enak, tapi bisa masuk semua loh anjir. Iya bisa masuk semua, jadi pas beat gitulah Saikoji. Kalau luar siapa lu suka? Kalau luar Eminem, gue pertama kali suka sama Eminem. The best rapper lah itu. Gue lihat di Instagram lu cover Rap God ya. Iya, Rap God. Boleh dong ya. Nih gue nggak pernah nih ada rapper ya di Club Talk. Boleh lah sedikit, berapa bar gitu loh. Berapa bar? Janganlah. Ya, Rap God. Atau lu punya sendiri, beat sendiri atau gimana? Gak ada sendiri. Gue ngover doang kalau rap. Cover dong boleh. Yang lu masih nyantol apa nih? Rap God atau ada yang lain yang masih lu nyantol? Boleh dong, dicari dong. Apa ya? Rich Brian itu kali. Wis, yang mana Rich Brian yang mana? I don't give a fuck about a motherfucking boat. I'ma pull up with that stick and hit your motherfucking boat. Ya, yeah. Gitu aja. Wah, gue harusnya minta lu. Jadi nanti Gabut Talks intronya pakai rap lu, ya kan? Gimana tuh? Intro pakai rap gue, Mas. bakalan jelek. Gak ada musiknya soalnya. Tapi lu udah nggak aktif lagi kalau di dunia permusikan, entah itu rapnya atau apa? Nggak ada sih Mas, sekarang udah vakum di musik. Jadi gue sekarang fokus di pengen ngedesain sesuatu di apa kayak ngedit video sama ngedit lah pokoknya. Sekarang gue fokus multimedia aja. Oke. Jadi tapi kalau biasanya nih, kalau anak-anak di multimedia atau broadcasting itu kan biasanya itu punya semacam keinginan untuk entrepreneur ya, lebih tinggi. Kadang dia punya usaha sendiri ya, itu banyak. Kalau lu gimana? Maunya rencananya nih kalau mau lulus lebih ke usaha sendiri atau bakal nyari-nyari kerja dulu di perusahaan? Mungkin gue bakal nyari pengalaman dulu sih di perusahaan agensi atau kayak televisi mungkin. Tapi semua orang kayaknya pengen jadi pengusaha deh sekarang Mas. Yang penting pengalaman dulu ada gitu. Karena skill multimedia ya, desain khususnya itu ya kalau boleh dibilang sih semua, mungkin di YouTube pun udah orang banyak nge-share ya. Tapi lu mau nge-share seberapa YouTube pun, kalau lu memang nggak punya passion atau mungkin nggak punya keinginan untuk mau belajar, juga nggak bisa sih. Nah jadi menurut gua ini prospek yang sangat besar sekali. Nah jadi ini para gabuters nih, mungkin kalau lu banyak HR yang mendengar mau merekrut desain grafis ya mungkin, atau editing video nih ada orangnya nih. Terima kasih loh Mas sudah dipromosiin. Mahal nih, mahal. Aja, iya. Karena Gabut Talks tuh banyak yang denger tuh orang-orang HR atau mungkin orang-orang yang berkecimpung terhadap dunia human resource. Jadi jual diri aja sebanyak mungkin. Tapi bukan jual diri yang itu ya Mas. Mantap. Ini pertanyaan terakhir dari gue. Jadi menurut lu orang seperti apa yang mungkin kalau memang ini lu mau masuk ke jurusan ini, lu masuk aja, atau secocok apa atau kriterianya seperti apa kalau lu merasa itu cocok untuk masuk ke kuliah di jurusan yang lu ambil ini? Menurut lu kayak gimana? Yang pertama suka dulu sih sama IT.
Itu penting banget soalnya kalau di Justru suka editing multimedia, dulu ya. kalau di multimedia nggak ngerti apa tools-toolsnya juga bakal susah. Dan kalau pas lo suka sama multimedia dan lo kebetulan diterima dan untungnya diterima, lo jangan terpaku sama apa namanya pelajaran di kuliah lo aja. Lo harus ngulik-ngulik sendiri gitu. Karena pelajaran di kuliah menurut gue gak cukup sih kalau mau pelajari multimedia. Lo harus ngulik-ngulik sendiri. Pokoknya suka dan ulet aja gitu untuk ngulik. Ada referensi khusus gak? Mungkin ada website khusus atau mungkin ada portal khusus yang kalau lu mau belajar ini lebih bagus nih buat menambah pengetahuan lu. Kalau lu sendiri ada nggak? Sekarang sih banyak sih Mas kalau tempat khusus di website. Okay. Di YouTube juga banyak. Kalau gue sih kebanyakan belajar di YouTube Mas, otodidak. Kalau gue. Cuman kalau lo nyari kayak pemasukan atau tambahan untuk misalnya freelance gitu, gue pakai ini sih website Fiverr namanya. Gue juga aktif di Fiverr. Oke, apa tuh boleh di-share? Kalau Fiverr itu semacam website yang menampung sebuah jasa desain atau lo punya skill apa aja bisa lo jual di situ gitu. Tuh dia. Kalau gue di situ malah jual jasa editing podcast tapi orang luar negeri Mas. Wih, mantap. Jadi orang luar negeri tuh bikin podcast, gue yang editin dan lu dibayar gitu. Wih, apa tuh yang lu editing? Lebih ke sound engineering-nya atau apanya nih? Ya sound engineering-nya, podcastnya. Jadi gue ngatur equalizer-nya, gue ngatur cut. Apa yang dimau apa sama itu bule lah gitu. Yes. Mau dibikin kayak apa gitu. Sama kayak halnya gini ya Pak, lo punya habis ngerekam podcast nih, terus lo gak tahu cara ngeditnya, terus lo manggil gue gitu. Oh, kasih mentahannya, dia tahu jadi beres, tinggal sampai ke upload sekalian itu. Kalau ke upload, dia sendiri yang upload biasanya. Oke, jadi sampai dia itu siap upload, itu kerjaan lo. Iya benar. Dan di Fiverr itu nggak cuma edit podcast aja sih, banyak desain, edit video juga ada di situ. Buat mungkin pendengar Gabut Talks, apa namanya Mas? Gaps ya? Gaps. Itu kalau lu punya skill desain atau skill editing atau skill-skill lainnya, lu boleh cek di Fiverr itu sih. Itu keren banget. Websitenya. Sadap. Oke, Tom, gue thank you banget nih untuk sharingnya ya, mulai dari rapnya juga ya. Lu harus kayaknya bener-bener lu harus siapin satu konten biar nanti gue bikin intro rapnya Gabut Talk. Apa tuh? Kayak apa? Oke, jadi thank you banget ya buat tunya ya, dan gue pastikan kalau nanti misalnya ada yang mau tanya-tanya soal mungkin tentang pekerjaan lu atau mungkin yang berminat untuk collab ke lu ya, biasanya kemana nih yang bisa mereka hubungin? Ada email atau mungkin IG atau kemana? Kontak aja ke DM ke IG juga boleh @tommy_fatur dan email faturtommy@gmail.com, di situ aja sih boleh. Nah itu dia. Kalau bikin share. Lu boleh kontak-kontakin, tanya-tanya ya, atau mungkin kalau ada hal yang gue pernah juga nih punya pengalaman yang sama, atau gue mau match sama Tommy ya misalnya, lu boleh ya kirim aja ke DM di IG gue, nanti gue sampein ke Tommy di Gabut Talks IG, atau ke Gmail gue di gabutalks@gmail.com, atau ke Twitter @gabutalks. Oke, Tom, thank you banget ya udah bisa sharing di Gabut Talks. Stay safe, stay healthy, dan ciao buat semua. Ciao, gue thank you juga. Makasih Mas ya, Mas Hendra. Siap.